Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dengan segala nikmat Tuhan yang telah memberikan kesehatan kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kebodohan sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan berikan like dan komen untuk video ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan mengangkat judul dari dakwah saya kali ini, yaitu kehilangan bukan berarti sebuah kesedihan. Kita akan membicarakan tentang seorang anak yang kehilangan ibunya. Berbicara antara seorang anak dan ibu, dua makhluk yang saling bergantung. Ibu yang sangat mengharapkan adanya seorang anak untuk mengisi kehidupannya, dan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dan dirawat ibunya dari kecil. Sewaktu anaknya lahir, ibu begitu sayang kepadanya, menjaganya, merawatnya, tanpa mengeluh sedikit pun. Kemudian ketika anak beranjak dewasa, ibu sudah merasa ada yang beda. Anak yang sudah berani membentak ibunya, melawan perkataan ibunya, dan bahkan membuat ibunya menangis karena kelakuannya sendiri. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh fi amaini anishkur li waliwalidaik ilayyal maswir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku tempat kembalimu. Kemudian, suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah seharusnya aku berbakti pertama kali?" Nabi memberikan jawaban dengan ucapan ibumu, sampai diulangi sampai 3 kali. Baru kemudian yang keempat, Nabi mengatakan ayahmu. Dari sana kita bisa menilai betapa mulianya seorang ibu. Bahkan surganya Allah berada di telapak kaki ibu. Subhanallah. Saya mempunyai sebuah cerita singkat. Di suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Anak pertama bernama Ani, kelas 12 SMA, dan anak kedua bernama Budi, kelas 10 SMA. Ayah Ani bekerja sebagai kepala keluarga dan ibunya sebagai guru. Di pagi hari itu, Ani tidak seperti biasanya. Ia telat bangun, oleh karena itu ia tidak sempat berpamitan kepada ayah dan ibunya. Sesampai di sekolah, Ani tampak ceria dari biasanya, dan bahkan terlihat lebih bahagia. Ani menjalankan hari-harinya seperti biasa. Dan sepulang sekolah, Ani melanjutkan untuk les. Ani bahkan tidak merasakan sesuatu apapun. Kemudian saat Ani les, tiba-tiba salah satu guru sekolah mencari Ani ke tempat les. Seketika Ani kaget. Ada apa ya di dalam hatinya? Ani disuruh pulang oleh guru tersebut tanpa menyebutkan alasannya. Kemudian Ani diantar pulang oleh temannya. Di jalan, Ani dipanggil tetangga dekat rumahnya dan disuruh naik ke atas mobil. Di sana Ani masih bingung. Setelah di mobil, Ani bertanya ke tetangganya, "Mau kemana kita?" Tetangganya menjawab, "Ke rumah sakit. Ibu Ani sakit." Ani masih berpikir ibunya sakit biasa. Sebelum perempatan jalan masuk ke rumahnya, ada ambulan berbelok ke arah rumahnya, dan mobil tetangganya pun diarahkan ke sana. Firasat Ani sudah tidak karuan.
Sesampainya di ujung jalan rumahnya, orang sudah ramai berdatangan. Dan ambulan berhenti tepat di depan rumahnya. Yang keluar dari ambulan itu, ayah Ani dibopong oleh warga sekitar. Perasaan Ani semakin kacau dan tidak menyangka sama sekali. Ani langsung turun dari mobil, melepas tas sekolahnya, dan berlari ke dalam rumah. Di sana, ibunya sudah ditutupi selendang putih. Ani sangat terpukul, dan di saat itulah Ani tidak kuat menahan air matanya dan jatuh pingsan. Singkat cerita, 2 minggu setelah kematian ibunya, Ani menangis di kamar sendirian. Ia ingat sewaktu ibunya ada, ia sering melawan ibunya. Ia sering tidak mematuhi perintah ibunya. Ia menyesal sekali. Ia berharap waktu dapat diputar kembali. Ia tidak akan berbuat seperti itu. Tapi ia tahu itu hal yang mustahil. Sekarang, Ani cuma punya 2 orang lelaki yang ia sayangi. 2 lelaki hebat yang akan melindunginya, yaitu ayah dan adiknya. Namun, hanya sebentar ia merasakan itu. Ayahnya memutuskan menikah lagi. Seketika, Ani kembali merasakan kesedihan itu. Ia berpikir kalau ayahnya menikah nanti, ia tidak akan dipedulikan lagi, karena ia juga tidak akan serumah dengan ayahnya. Mau gimana lagi, Ani tidak dapat berbuat apa-apa. Terkadang kita juga harus merasakan sakit demi melihat orang yang kita cintai bahagia. Selepas pernikahan ayahnya, Ani dan adiknya tinggal bersama kakak dari mamanya. Ani tidak lagi tinggal dengan ayahnya. Ani merasakan sepi di tengah keramaian ketika ia berada di rumah. Tapi dugaan Ani terhadap ayahnya itu salah. Ayahnya malahan sering menengok Ani dan adiknya ke rumah. Ayah tidak melepas tanggung jawab begitu saja sebagai seorang ayah yang baik. Di sana Ani mulai tenang, dan Ani cuma hanya memikirkan bagaimana ia ke depannya. Ia bertekad untuk sukses, meraih cita-citanya demi membahagiakan ibunya di surga dan membuat ayahnya bangga dan menunjukkan pada orang-orang semangatnya untuk menggapai impian. Dan ia juga akan menyayangi adiknya dan menuntun adiknya hingga sukses. Kita tidak pernah tahu kapan ajal itu datang. Untuk teman-teman yang orang tuanya sudah meninggal, buat dia bangga dan bahagia di surga sana. Tetaplah memuliakan dan berbakti kepada orang tua, walaupun dia sudah meninggal. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Banyak cara kita memuliakan orang tua yang sudah meninggal, dengan mendoakannya setiap hari, bersedekah dengan mengatasnamakan orang tua, dan menjaga nama baik orang tua. Hargailah selama dia masih ada, karena kalau dia sudah tidak ada, maka duniamu akan terasa hancur, dan kau akan merasakan yang namanya sepi di tengah keramaian. Sewaktu dia ada, memang terasa biasa saja, dan kau tidak akan takut. Tapi ingat satu hal, ajal tidak ada yang tahu, dan jangan terlalu bahagia atau terlalu bersedih, karena Tuhan benci dengan sesuatu yang berlebihan. Setelah melihat tayangan video tadi, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan kesimpulan dari video tersebut. Dan semoga kita selalu mematuhi nasihat kedua orang tua dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang paling utama adalah memuliakan kedua orang tua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.